Pertanyaan yang selanjutnya datang dari hamba Allah dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Buya jika pertanyaan saya kurang sopan. Begini Buya, istri saya mengeluhkan, mohon maaf, ukuran kemaluan saya sehingga keluarga jadi tidak harmonis, bahkan sampai mau bercerai. Bagaimana hukumnya jika saya berobat ke orang yang sudah biasa mijit agar bertambah besar? Tujuan saya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga Buya. Bismillah. Masalah ini, mohon maafin majelis mulia ya, pertanyaan mungkin itu memang terjadi di masyarakat, pertanyaan seperti itu. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa kepuasan dalam hubungan suami istri itu adalah, pertama adalah cara bergaul yang baik. Kemudian wilayah perempuan itu yang bisa menjadikan seorang perempuan itu sudah dibuat oleh Allah adalah di wilayah yang paling dasar, wilayah sensitif yang paling dasar, sehingga mohon maaf tidak terlalu dipermasalahkan antara panjang pendeknya ukuran. Yang penting kemaluan laki-laki menyentuh wilayah sensitif tersebut, maka akan sampailah seorang perempuan pada tingkat, artinya bisa saja kesenangan bisa selesai tuntas sampai di sini. Yang menjadi masalah bukan di sini. Yang dia menjadi masalah adalah seorang yang mungkin hayalannya dibawa kepada semua yang pernah dilihat di film-film dan sebagainya, menghayalkan, oh di sana kok ada begini ukurannya, ini. Dia punya hayalan, suamiku tidak punya ukuran semacam itu. Makanya kami wanti-wanti, jangan biasa nonton film-film kotor. Itu adalah film hayal, film itu. Padahal kesenangan bisa selesai. Padahal kalau seandainya tanpa nonton yang begitu-begitu, akan tidak ada masalah, problem. Nggak ada masalah suami istri, yang penting wilayah tersebut terjangkau oleh itu, akan beres urusannya. Cuman karena terlihat film-film dan sebagainya, menginginkan yang semuanya adalah tidak pernah terjadi, tidak pernah ada di alam nyata. Ataupun kalau ada orang jarang, orang-orang yang mungkin mohon maaf ukurannya sangat besar, mohon maaf dan sebagainya, seolah-olah itulah yang paling hebat, itulah yang paling menyenangkan. Bukan ada urusan itu. Urusan yang penting wilayah tersebut sudah tersentuh dengan ini, akan beres usia. Kemudian mungkin ada seorang laki-laki yang punya alat kelamin sangat-sangat kecil yang tidak bisa menjangkau wilayah sensitif seorang wanita. Itu bagaimana? Nah ini, kalau memang seperti itu, wilayah yang sangat kecil, alat kemaluan yang sangat kecil tidak bisa menjangkau wilayah sensitifnya seorang wanita, kalau seandainya ada upaya pengobatan, maka dilihat pengobatannya adalah dengan dua cara. Mungkin dengan operasi. Kalau operasi itu masih mungkin karena dia ada hajat, karena memang tidak bisa menyentuh wilayah saja. Tapi kalau lelaki masih bisa menyenangkan seorang perempuan, nggak boleh, karena akan buka aurat besar. Operasi ini nggak boleh. Karena apa? Dia akan membuka auratnya, dibuka oleh dokter untuk digedekan, mungkin dengan operasi tidak diperkenankan. Karena apa? Sudah bisa menjangkau wilayah sensitif perempuan dan bisa menyenangkan. Tapi kalau memang tidak bisa, misalnya diupayakan pengobatan, masih mungkin bisa. Tapi ingat, ini waspada, kalau memang seperti itu kasusnya darurat, maka baru boleh ditangani ya untuk operasi tersebut. Tapi kalau orang itu normal dan masih bisa menyentuh wilayah sensitifnya seorang perempuan, maka itu beres, nggak perlu melakukan yang demikian itu. Kemudian ada lagi cara yang kedua adalah, mohon maaf, adalah dengan cara mungkin ini bagi, kalau yang cara yang kedua ini adalah dengan mengoles, misalnya ada obat dan sebagainya. Kalau itu tidak harus orang yang punya masalah kelamin sangat kecil. Orang yang kelaminnya normal, apakah boleh seandainya, mohon maafin majelis mulia, orang yang punya alat kelamin dia sudah cukup sebetulnya, akan tapi dia akan membesarkan dengan olesan-olesan dan sebagainya. Tapi ingat, bukan dipijitkan kepada mak siapa misalnya, naudzubillah, nggak boleh, haram, dosa. Boleh dipijit oleh, mohon maaf, istrinya sendiri, kan boleh istrinya sendiri yang pijit. Terapi istrinya suruh pelajari, atau kemudian dioles dengan obat, dioles dengan tangan sendiri, bukan sampai derajat bangkitkan syahwat. Diupayakan dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Karena nah Rasulullah SAW an ayyamassar rajulu dzakarahu biyaminihi, Nabi melarang, para ulama mengatakan makruh kalau seorang laki-laki menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya.
dengan tangan kirinya dioles kalau memang ada obat, dengan catatan obat tersebut tidak membahayakan. Kalau obat membahayakan nggak ada artinya, karena membahayakan haram. Jadi diolesi obat untuk membesar adalah sah-sah saja, asalkan yang mengolesi dia sendiri, olesi wajar, atau istrinya, kemudian dengan tangan kirinya, nah, kemudian obatnya tidak membahayakan, boleh-boleh saja. Kemudian setelah itu jangan angan-angan Anda itu urusan-urusan seperti itu. Coba kerinduan itu menjadikan orang akan segera menyelesaikan urusan itu. Rindu, kangen akan menemukan keindahan. Makanya kami selalu mewanti-wanti, jangan biasa nonton film-film yang seperti itu. Film-film kotor itu akan menjadikan Anda tidak akan puas dengan pasangan Anda selamanya. Kenapa? Di otak Anda sudah dihayalkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pasangan Anda. Sementara itu pun tidak ada di hayal Anda akan mengejar hayalan terus. Belum lagi nanti sebaliknya, mungkin ada seorang laki-laki mengatakan, ada seorang perempuan menuntut ukuran kemaluan apa? Suaminya. Mungkin seorang suami mengatakan rahimmu terlalu macam, akhirnya semuanya lecek-lecekan. Rahimmu terlalu luas atau macam-macam, akhirnya nggak ada yang indah semuanya. Akan tapi ketahuilah, Anda suami istri bisa menemukan cara yang paling tepat untuk menyentuh wilayah sensitif sehingga Anda selesai puas. Semuanya akan mengerti caranya. Bersama bertambahnya hari walu itu akan selalu belajar untuk mencari cara yang paling tepat nih, tanpa harus dengan menonton film-film itu. Tapi kalau Anda sudah diracuni oleh film-film itu, dia tidak akan puas, tidak akan puas selamanya. Karena apa? Anda merindukan yang di hayalan, bukan apa yang di alam nyata. Akan tapi setiap orang kalau sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ghaddul basar, kullu mu'minin yaghuddu min absarihim wal kullu minati yaghuddu min absarihin, katakan kepada kaum pria untuk menutup mata, kaum wanita untuk menutup mata. Kalau prianya menutup mata, wanita menutup mata, tidak akan menghayalkan yang demikian itu. Yang dimiliki itulah yang paling istimewa baginya. Semakin hari semakin indah dalam berumah tangganya. Tapi kalau matanya jelalatan melihat istrinya sudah tidak menarik lagi karena kalah sama tetangganya, kalah sama yang itu, kalah yang itu, sampai naudzubillah memperhatikan gambar-gambar urusan alat kelamin sehingga mengatakan pasanganku tidak seperti ini, seolah-olah yang ini lebih enak. Bukan itu. Pernah kita ceritakan tentang seorang perempuan, ini sebuah kisah ya. Kisah itu bisa benar bisa tidak, akan tapi gini loh, yang menjadikan semakin enak adalah haram. Yang menjadikan enak itu haram, naudzubillah. Ada ceritanya seorang pembantu itu, seorang bos itu pengen ngajak hubungan pembantunya, cuman pembantunya solehah sekali, pembantu sangat solehah, diajak hubungan sama bosnya, nggak mau, haram, dosa, nggak mau. Cuman bosnya tetap merayu-rayu. Akhirnya pembantu ingin memberikan pelajaran nasihat kepada sang bos. Akhirnya Pak, sanggup, baik bos, nanti malam saya siap untuk nemeni tidur bos, tapi di kamar saya pukul 9 malam, dengan catatan. Apa catatannya? Saya tidak mau ada lampu nyala, saya malu. Kata bosnya oke. Rupanya sang pembantu datang kepada istrinya bos, dengan bahasa santun baik bicara, ibu mohon maaf saya mau bicara. Apa-apa, ada apa nak? Ceritakan tentang suaminya. Dia mau teriak, ibu kalau jangan teriak, sekarang kita sama-sama memberi pendidikan pelajaran kepada suami ibu agar baik. Bagaimana caranya? Baik, bisik-bisik, ibu nanti tidur ke kamar saya pakai baju saya, minyak wangi saya. Akhirnya betul, sang bosnya, ibunya si bosnya, bos perempuannya suruh masuk ke kamarnya pakai bajunya wanita tersebut, bajunya pembantu, pakai minyak pembantunya keluar, lampu dimatikan. Kemudian sang bosnya masuk ke kamar, langsung saja tutup poin karena takut ketahuan istrinya juga. Tutup poin langsung saja, dan sudah dibilangi sang ibu tadi agar tidak ngomong apapun. Setelah itu betul langsung tutup poin, menggauli, selesai. Dan begitu semangatnya menggauli. Setelah itu, setelah selesai, lampu dinyalakan, sudah ngerti kalau lampu dinyalakan, pembantu langsung datang. Setelah lampu dinyalakan, kaget itu sang bos itu, ternyata yang dikoli adalah istrinya sendiri. Lalu dia sadar langsung berkata, demi Allah, di saat engkau aku rasakan haram, kenapa lebih enak daripada di saat engkau halal? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang menjadikan enak ternyata apa? Rasa haramnya, padahal barangnya sama. Hati-hati, haram ya, hati-hati, jangan biasa nonton-nonton sehingga menuntut suaminya alat kelaminnya kurang dan sebagainya. Naudzubillah ya. Semoga Allah menjaga kita, keindahan rumah tangga kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kepuasan dengan yang halal, tidak perlu dengan yang haram.